Aduh, ya ke, gua lagi ini, Meg. Lagi belajar kitab Fadilah Amal. Ini banyak. Kisah-kisah sahabat, fadilah sholat, fadilah tablik, fadilah zikir, fadilah Al-Quran, fadilah Ramadan, sama cara memperbaiki kemerosotan umat. Mana banyak sih isinya. Tentang naon itu? Banyak. Ada kisah-kisah sahabat di dalamnya, fadilah sholat, fadilah tablik, fadilah zikir, fadilah Al-Quran, fadilah Ramadan, macam-macam. Loba. Banyak lah. Kita baca kali ya dari bab 1. Hotel Majestic. Bab ke-1-nya ketabahan menghadapi kesusahan dan cobaan demi agama. Ada kisah perjalanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Beliau melakukan perjalanan selama 9 tahun sejak masa kerasulan. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan untuk kaumnya di Makkah. Namun kebanyakan orang-orang Makkah selalu menyakiti, memperolok dan berbuat semena-mena terhadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, kecuali sekelompok kecil orang yang sudah masuk Islam dan beberapa orang yang selalu membantu beliau walaupun belum masuk Islam. Salah satunya adalah paman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Thalib, termasuk orang yang baik hatinya meskipun belum masuk Islam. Dia selalu membantu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala bentuk, baik secara materi, moral, maupun. Ini ngomong-ngomong perjalanan ya, perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan gak gampang. Perjalanan Rasulullah, sahabat dalam menyebarkan agama Islam, dalam menyebarkan agama Islam ya, dalam berbagi kebaikan. Banyak hal yang perjuangannya nggak mudah gitu, maksudnya banyak yang jadi kesulitan beliau, contohnya ya di perang, dikata-katain, kompor-komporin, atau bahkan sampai suatu saat pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berdagang atau berdakwah gitu ya, beliau pernah dilempar mukanya pakai tai nih. Oh. Menandakan bahwa perjuangan Rasulullah aja yang setingkat Rasulullah, yang benar-benar dicintai Allah aja nggak mudah. Apalagi kita muridnya, apalagi kita yang konotasinya sholat aja belang betong, sholatnya bolong-bolong, ibadah jarang, maksiat jalan terus. Makanya kadang gue tuh suka mikir gini, apa sih sebenarnya yang kita cari di dunia ini gitu. Duit udah pasti kan, tapi ketika punya duit malah kita bingung sendiri. Punya duit mau dibeliin beliin anu, ada kenyataannya mah
kagak kebeli apapun. Yang ada juga pakai bayar utang. Pakai bayar untuk dia gajian. Tapi pas lagi nggak punya duit mah, kita mikir mau benerin motor lah, apalah, benerin rumah, beliin apa kek gitu. Pengen beli baju, beli tas, beli macem-macem lah, banyak keinginan ketika nggak ada. Tapi begitu ada duitnya, yang tadi kita planning tuh nggak ada. Bener gak sih? Betul. Lu pernah ngalamin gitu juga kan? Pernah ngalamin. Cuma kita sharing-sharing aja. Itu kan hal-hal yang deket ya, hal-hal yang deket sama kehidupan kita. Maksudnya di kehidupan sehari-hari ya realitanya seperti itu. Sekarang kita coba dikaji dikit-dikit gitu nih. Itu kan pernah kita alamin hal-hal kayak gitu. Hal-hal kayak gitu tuh pernah kita alamin karena semuanya sama. Ketika kita kaji lebih jauh, kenapa yang kita ingin tidak terlaksana? Tetapi tiba-tiba di depan sana ada satu hal yang benar-benar kita butuhkan. Sehingga uang itu dialihfungsikan untuk yang benar-benar butuh. Misalkan tadinya kita pengen beli handphone. Sebelum gajian nih pengen beli handphone. Tapi begitu pas gajian, servis motor, ganti ban. Karena memang itu yang diutamakan. Benar gak sih? Betul sekali itu. Betul. Sekarang kita kaitkan dengan ridhonya Allah. Atau pernah disebutkan juga bahwa Allah itu maha perencana. Karena kalau kata gue sih gini, kita kan mencari ridho Allah gitu kan. Ternyata ketika kita mau beli handphone itu ternyata kita tidak diridhoi sama Allah. Sehingga yang benar-benar diridhoi sama Allah itu uang itu dipakai untuk membenarkan motor. Mungkin seperti itu. Kayak enteng ya. Kayak enteng tapi dalam, Mek. Atau lu pernah nggak misalkan tiba-tiba linglung mau jalan kemana gitu, pernah nggak sih? Pernah. Jika tadi kan dia bingung kasih Peri jauh, kasih Imran tidak angkat-angkat. Kemana di si Angga kareka ente tadi teh saksin sarekan nih. Nanti di teleponnya lah pada terlindung tadi teh isuknya kemana ya gitu kan. Nah, kenapa lu tiba-tiba sampainya ke sini? Itulah apa? Ridho Allah, Allah yang maha perencana, sehingga kita bisa ngobrol kayak gini. Jadi saya jalanan sudah dijalani, sudah dikasih sama Allah itu untuk mempermudah kita bahwa misalkan gini, ketika Allah sudah mencintai atau menyayangi hambanya, Allah tidak ingin hambanya kembali terjerumus. Misalkan kita ketika posisi linglung itu misalkan pengennya nongkrong ke si B, nongkrongnya tiba-tiba misalkan minum minuman keras atau apa, sementara di diri kita ini kan pengen berubah, misalkan yang tadinya seperti itu ingin berubah ke menjadi lebih baik. Nah ketika hasilnya seperti ini gitu, di luar prediksi kita. Iya, ngerti. Kayak misalkan mau berangkat ban bocor lah atau apa misalkan, jadi malas misalkan kita nggak pernah tahu rencana Allah itu seperti apa, karena yang kita tahu bahwa kita hidup itu hanya mencari ridho Allah. Atau kadang-kadang kita juga sering mempertanyakan, kok dikasih rezekinya segini doang? Atau misalkan kita gajian kok kena potong,
Atau misalkan pas gajian ada aja yang harus dibeli. Tapi pada kenyataannya ketika kita telaah lagi lebih jauh, ternyata memang itu yang benar-benar kita butuhkan. Allah memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Benar gak sih? Betul. Contoh, kita pengen ngopi, pengen ngerokok. Masa dikasihnya teh sama roti, nyambung gak kira-kira? Okay. Tapi kadang gini, Allah lebih tahu ketika hal-hal seperti itu pun terjadi dalam kehidupan. Contoh, kita pengennya ngopi, karena asam lambung lagi naik, nih, dikasihnya sama Allah teh susu misalkan, dikasihnya air putih. Nggak ada tuh orang-orang yang nyuguhin kopi. Atau misalkan kita mau beli pun, si uang nggak cukup lah buat beli kopi. Pernah tuh sih ngalamin kayak gitu. Atau apa ya? Lu deh cerita pengalaman lu misalkan yang kata lu rada aneh, misalkan agak aneh atau di luar nalar gitu. Atau kemarin deh ceritain perjalanan lu ke Garut nih. Kemarin kan lu pulang kampung tuh ke Garut. Itu di perjalanan gimana? Sama siapa? Ada kendala problem motor bocor atau apa ada kejadian seru atau misalkan ada apa gitu. Hari selama perjalanan mun ka ditu mah tiap mun rek balik gitunya. Kadang orang mah mun nyoba motor teh orang rek ini ya make motor ieu mun diniatan we urang mah ieu yakin motor alus. Mau kunci-kunci gitu. Jamin motor sehat lah. Kadang sok aya meureun kendala di jalan. Tapi lamun diniatan geus motor teu ngeunahna ayeuna teh mau kunci-kunci sok sieun kunaon di jalan. Teu kunaon motor teh. Jadi kumaha nya? Heeh, tidak bisa diprediksi. Gitu meureun. Ya contoh gini lah, yang paling gampangnya meureun. Kalau kita bawa jas hujan, jarang hujan. Tapi gitu. Ketika jas hujan gak dibawa, pasti hujan. Mau diinditan gitunya, jas hujan dibawa. Henteu hujan deh. Tapi mau keluar teu mau jas hujan. Hujan benernya. Bisa gitunya. Atau ada mitos. Kalau nyuci motor pasti hujan. Lu pernah ngerasain gak? Pernah, sering motor geus dikumah, dibersihan, hujan. Tapi motor kotoran teh dikumbah teh sok sieun hujan deui. Jadi mau dikumah-kumah, teu mau ka dikumah. Teu hujan-hujan tapi ka ayeuna tuh motor kotor. Nah, itu mungkin salah satu kebesaran Allah yang wajib kita telaah ya. Allah memberikan atau Allah mengarahkan kita kepada hal-hal yang lebih baik. Karena kondisinya gini, misalkan ya ketika kita membahas motor aja lah, kita mandiin motor, tiba-tiba hujan. Karena apa? Dalam pola pikir kita, ketika kita sudah mandiin motor, berarti kita bakal nongkrong jauh, jalan jauh. Bener gak? Mungkin Allah berkehendak lain. Takutnya ketika misalkan kita berjalan jauh, kita melakukan perjalanan jauh, ada apa-apa di jalan, kita nggak pernah tahu. Iya. Tapi kalau misalkan dikasih hujan sama Allah, berarti kita nggak jadi kemana-mana, nih. Di rumah aja bisa tafakur, bisa zikir, bisa sharing kayak gini, bisa. Bener nggak sih? Ya. Dulu juga gue sempet gitu kan mempertanyakan benar atau tidak.
bener gak sih kita tuh ada di jalan yang benar-benar diridhoi sama Allah? Karena cuman itu yang kita cari. Karena kita melakukan sesuatu itu pasti atas izinnya, atas dasar ada ridhonya, gitu kan. Betul, betul. Cuman di sana ada dua pilihan lagi ternyata ketika dikaji. Dua pilihan lagi maksudnya ada baik dan buruknya. Tapi bukan karena Allah. Maksudnya bukan bukan karena Allah tidak menyukai kita. Maksudnya bukan seperti itu. Justru Allah itu selalu memberikan pilihan kepada kita antara baik dan buruk. Kenapa? Karena kita sebagai manusia diberikan akal dan pikiran. Karena kalau misalkan kita dikasih lempeng-lempeng aja mah, tanda tanya sebenarnya, Mike. Kalau misalkan kita hidup tidak diuji sama Allah, atau tidak diberikan ujian, itu sebenarnya kita wajib tanda tanya. Kenapa? Kita diperhatikan atau enggak sebenarnya sama Allah. Contoh gini lah, yang realistis ya. Ketika kita dimarahin sama orang tua, berarti karena kita melakukan kesalahan. Ya. Betul nggak? Atau ketika kita dikasih hadiah sama orang tua, berarti karena kita membuat prestasi. Atau membuat hal yang bagus, misalkan ranking pertama, atau misalkan kita juara sepak bola, atau misalkan apalah kita berprestasi di bidang apapun gitu. Tapi ketika orang tua sudah tidak memperhatikan kita, kira-kira apa yang bakal terjadi? Kita diacuhin nih, didiemin, nggak ditanya, nggak dimarahin, makan aja nggak ditawarin, apa-apa nggak ditawarin. Nah mungkin Allah pun sama seperti itu. Ketika kalau udah lempeng-lempeng aja, kita wajib mempertanyakan apa yang salah di diri kita. Iya, iya. Tapi balik lagi, ketika misalkan kita sudah diuji, dikit-dikit diuji gitu kan. Contohnya misalkan ketemu lagi sama masalah. Perasaan hidup gue masalah mulu gitu kan. Allah itu benar-benar menyayangi kita. Supaya kita menggunakan akal dan pikiran. Ya ini kelebihannya manusia. Karena sekelas malaikat tidak dikasih akal dan pikiran. Iblis hanya diberi akal. Tidak diberi pikiran. Sekarang hewan hanya diberi nafsunya aja. Sementara kita, kenapa manusia disebut makhluk paling sempurna? Karena memiliki semuanya. Akal, pikiran, nafsu. Akal, pikiran, nafsu. Kira-kira yang ada di pikiran lu apa sih sekarang? Gue pengen tanya. Sebenarnya banyak pertanyaan yang memang pengen lu tanyain. Ya di sini makan kita sharing aja. Kalau misalkan gua mampu ya gue jawab. Anu dirasakan saat aja nama orang berperang dengan hawa nafsu. Wah, anu dirasakan aja bahwa nafsu emosi, nafsu perasaan gitu. Banyak lah gitu. Ketika berkaitan dengan nafsu, ada salah satu ayat, kalau nggak salah bunyinya gitu. Ketika kamu ingin meredam hawa nafsu, yang pertama, ambil air wudhu. Ketika kamu masih emosi, yang pertama, cuci muka. Ketika sudah cuci muka masih emosi, yang kedua, ambil wudhu.
Ketika sudah mengambil wudhu tapi masih saja emosi, laksanakan sholat sunat. Ketika sholat sunat pun masih emosi, berarti kita sudah harus menghabiskan emosi itu. Kita curhat sama Allah. Iya, betul. Dan contoh gini, lu curhat ke gua. Ketika menemukan solusi, ketika gua mampu, mungkin gua bisa kasih solusi. Tapi ketika gua nggak mampu, misalkan masalahnya kan pribadi, dan itu pun misalkan lu nggak mungkin cerita karena personal. Antara lu misalkan sama keluarga, ataupun misalkan dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, atau masalah di pekerjaan. Karena misalkan gue juga kenal sama orangnya, takutnya misalkan lu mau cerita, takutnya gue bocor, ember gitu kan, nanti cerita lagi. Hal-hal seperti itu yang dikhawatirkan. Tapi jangan takut nih, Allah mah tidak pernah membocorkan rahasia apapun. Iya. Makanya kata Allah, ketika kami menjauhkan orang-orang yang terdekatmu, bukan berarti kami tidak peduli padamu, tetapi karena kami ingin kamu dekat kepada kami. Cek Allah gitu. Jadi Allah teh menjauhkan teman-temanmu, menjauhkan orang-orang yang peduli sama kamu, menjadi tidak peduli, supaya apa? Supaya kamu bisa kembali ke Allah, supaya dekat sama Allah. Betul. Benar. Benar Kak. Benar pisan ya tak. Jadi inti nama meureun nya di fase orang hayang hirup bener teh ku Allah teh meureun. Di contohna lah urang baheula loba babaturan, pisan babaturan. Tapi di saat orang hayang bener, babaturan teh, babaturan nu segi nu maaf gitu nya nu teu balenderna atau kumaha gitu. Dijauhkeun meureun nya. Ya karena Allah melakukan itu karena di kitanya ada perubahan. Kadang mikirin dia orang di saat keraina keur kieu lah gitu. Jar babaturan orang kemarana gitu. Nah, baheula teh loba. sama. Tapi orang kadang ngerasa eta orang asa sorangan bener-bener asa sorangan babaturan orang itu teh loba ketinggalnya kemarana gitu nya. Karena pikiran gitu sih ya. Pasti. Dan gua sendiri pernah merasakan itu gitu. Maksudnya, nah contoh gini. Sekarang ketika kita dipertemukan lagi. Ya dulu kan istilahnya kita jarang lah nongkrong bareng apa segala macam, ngobrol kayak gini apalagi. Gitu. Itu kan kakak kelas gua juga kan, istilahnya di atas gua dari segi umur, di atas gua dari segi pendidikan pun di atas gua. Terkadang untuk masuk ke hal-hal seperti ini tuh pola pikir manusia kan, rumah nggak tahu apa-apa lah. Banyak hal-hal seperti itu. Makanya ada istilah dipandang sebelah mata gitu kan. Yang mudah dipandang sebelah mata itu seperti itu. Sementara di fase gua malah lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang lebih tua daripada gua sebetulnya. Nah, apa sih keuntungannya ketika bergaul dengan orang-orang yang lebih tua? Kita bisa menyerap ilmu dan pengalaman mereka. Contoh misalkan gini, gua kan belum nikah, tapi kumpul sama teman-teman yang udah pada nikah. Ketika mereka berkeluh kesah, otomatis kita mikir, duh gimana ya gue kalau udah punya bini, udah punya anak, berarti gue harus ekstra dari segi usaha misalkan, karena kekurangan materi. Berarti yang tadinya misalkan gue cuman usaha jualan gorengan misalkan, berarti gue harus nambah nih karena income gue kurang. Berarti gue harus nyari income yang lain. Contoh misalkan nggak cuman jualan gorengan, nambahin sama jualan bubur misalkan.
atau jualan yang lain lagi gitu. Atau misalkan nyari juga kerjaan yang lain seperti itu. Tapi balik lagi, kita harus seimbang dari segi duniawi dan rohani. Kalau kita bahas memang kita melenceng sedikit ya, melenceng sedikit lebih ke karena kan ada bahasa gini, sholat itu tiangnya agama, kalau tiangnya tidak dijalankan berarti agamanya runtuh. Tapi kita kaji lagi, Meg, kalau sholat itu kan adanya di rukun Islam ya. Iya. Rukun Islam itu ada berapa, Meg? Berapa? Rukun Islam 5. Rukun Islam itu ada 5 gak? Yang pertama apa? Syahadat. Syahadat. Kedua, Sholat. 3, Puasa. zakat. Jadi 3 zakat. 4, Puasa. 5, Ibadah haji. Kalau mampu. Itu kan rukun Islam. Banyak yang dipakai itu istilahnya peribahasa yang digunakan, sholat itu tiangnya agama. Kenapa disebutkan sholat itu tiangnya agama? Karena dari segi rukun Islam itu ada semua di dalamnya ketika sholat. Yang pertama syahadat. Ada nggak di sholat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika kita melakukan tahiyat. 2, sholatnya sendiri sudah tentu dijalankan ketika kita melaksanakan sholat. Yang ketiga, zakat. Zakat itu apa? Membersihkan diri. Kita ada melakukan wudhu, ya. Terus berpakaian yang bersih, membersihkan diri dari najis, itu pun termasuk zakat. Karena konotasi zakat itu membersihkan harta kita dari yang bukan hak kita. Zakat kan seperti itu. Nah, ketika dalam sholat pun ada zakat, yakni membersihkan diri kita sendiri dari kotoran dan najis. Ada wudhu. Zakatnya udah ada. Yang keempat, puasa. Ada nggak dalam sholat puasa? Masa kita puasa sambil makan, sambil ngopi, sambil ngerokok? Ketika sholat? Enggak kan? Iya, betul. Puasa makers. Lagi sholat itu kita berpuasa juga. Yang kelima, ibadah haji. Itu pun ada dalam sholat. Percaya nggak? Ada nggak? Coba, gue mau tahu. Ada nggak? Ibadah haji dalam sholat. Ibadah haji itu melaksanakan ibadah kita berangkat kemana? Ke Mekah. Ke Mekah. Arah kiblat kita kemana? Ke Mekah. Di sholat itu sudah ada semua. Betul. Maka tidak salah ketika para alim ulama menyebutkan bahwa sholat itu tiangnya agama. Ketika kita tidak melaksanakan agama, tidak melaksanakan sholat, runtuhlah agamanya. Yang artinya rukun Islamnya rusak gitu. Jadi kabeh teh aya dina salatnya. Semuanya ada di sholat. Rukun Islam teh. Atau kalau misalkan kita mau bedah lagi, kan kita ngomongin tiang. Ibarat kata rumah, sebelum kita bangun tiang, kita harus bangun apa dulu, Mas? Kira-kira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sini, Bang. Duduk sini.
Kita lagi berbincang-bincang, Peng. Iya, kelihatannya serius. Enggak. Kita lagi bahas perkara sholat tiangnya agama. Kenapa sih sholat itu pakai jadi tiangnya agama gitu loh? Karena banyak alim ulama, banyak juga ya guru-guru menjelaskan bahwa sholat itu tiangnya agama. Nah, kenapa cuman sholat? Sedangkan konotasi di rukun Islam itu kan ada 5. Dibedah. Ternyata benar. Kenapa? Karena dalam sholat itu semuanya ada, Peng. Coba, Peng. Rukun Islam ada berapa, Peng? 5. Nah, yang pertama, 2, Salat, 3, zakat, puasa, 5, 5, naik haji. naik haji. Dalam sholat kira-kira ada semua nggak, Peng? Naik hajinya kumaha tah? Gimana tuh naik hajinya? Naik hajinya. Konotasi naik haji itu kayak berarti kita berangkat kemana? Ke Baitullah, ke Baitullah, Mekah. Mekah. Untuk menemui siapa? Menemui Allah ya pastinya, rumah Allah ya. Menemui Allah. Tetap ya. Sekarang arah sholat kita kemana? Kiblat. Kiblat itu ke Baitullah. Ya, ke Ka'bah. Tujuannya ke Allah. tujuan sholat kita ngapain? Laporan sama Allah, berarti kan seperti itu kan. Menunaikan kewajiban kepada Allah. Ya. Berarti itu seperti itu kira-kira. Jadi udah lengkap ya di sholat itu. Iya, makanya sholat itu disebut tiangnya agama. Fondasinya syahadat udah ada di tahiyat. Menurut apa nih? Kelihatannya ngopi aja asa cepet habisnya. Enggak, jadi tadi gini katanya kan dia lagi ada problematika lah, masalah di kehidupan. Cuman kan lebih ke intern mungkin ya, karena rasanya sensitif lah kalau cerita. Jadi gak bisa diceritain lah gitu. Yang dirasain ke orang sorangan gitu kan. Nanti tadi dia omongkan orang tuh nanti berperang dengan hawa nafsu dia, Peng. Gitu. Tapi pasti lihat dengan sholat yang dibahas Pak Ustadz ini. Karena yang di Ustadz di Hongkong. Karena di obrolan kan disampaikan kalau misalkan kita menemui kesulitan, jawabannya cuma 2, sabar dan sholat dan sabar. Cuma itu kan lupa surat nama udah di Google deh. Banyak mah itu hanya sabarna geus pasti ayeuna keur diuji kesabaranna. Nah, yang kedua sholatnya ini berarti bukan cuma sholat gerakan badan yang dimaksud sholat itu teh. Sholat berkualitas dan kuantitasnya. Sholat berkualitas berarti dari bacaannya paham, nyamurenan kata tadi kusionya dapat, terus kualitasnya dari awalnya cuma yang wajib doang, coba ditambahin yang sunnahnya, coba tambahin lagi. Nah, itu berarti jawabannya menurut saya mah juga itu kayaknya yang jawaban teh sholat dan bersabarlah. Iya, jadi sebetulnya seperti itu. Cuman mungkin karena dulu kan semegi kita tahu sendiri lah, temennya banyak, kemana ngumpul gitu kan. Sementara sekarang di fase kadang nggak ada nih teman-temannya gitu kayak. Jadi dia tuh bertanya kenapa, intinya sih seperti itu. Nah akhirnya muncul jawabannya itu bahwa Allah itu ingin dekat dengan kita. Allah tidak ingin dia kembali bergaul dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang dulu gitu. Jangan sampai si Megi itu meren. Kalau kata kita ya, ini mah menurut saya gitu kan, menurut gua ya berarti Allah itu lagi sayang sama si Megi, jangan sampai si Megi melakukan hal-hal yang dulu dilakukan. Mungkin karena dari dasarnya juga si Megi pengen berubah,
menjadi lebih baik. Hmm. Nah terus ya makanya Allah menjauhkan si Maggie dengan teman-temannya yang dulu. Ya udah dicontohkan sama nabi-nabi kita yang dulu juga, Allah sayang dengan hamba-hambanya yang menghambakan dirinya pada Allah, pasti diuji karena Allah ingin menghadiahkan dia surga, tapi ada sesuatu yang menghijab dia untuk masuk surga, maka tiada lain dengan menghilangkan hijabnya. Mungkin salah satunya hijab yang sekarang Kang Megi rasakan itu penghalang penghalang dari rahmat Allah untuk hadiahi di surga. Nah, ini mungkin salah satu yang harus dihilangkannya. Nah, salah satunya kesulitan ini nih. Jauh deh, Ya, terlalu jauh. Kalau maksudnya gini, bukan itu betul. Cuman untuk pemahaman si Maggie belum sampai ke sana, Teng. Jadi gini, ketika kita stuck nih misalkan ya, kita stuck tidak bisa berubah di lingkungan yang seperti sekarang misalkan. Nabi melakukan apa? Nabi tuh udah ngajakin di Mekah tuh pada posisi dakwah waktu itu, tapi tidak ada perubahan. Apa yang dilakukan Nabi? Hijrah. Allah menyuruh Nabi hijrah. Karena apa? Yang pertama, masyarakat di Mekah pada waktu itu sudah tidak mau berubah. Sudah bisa diajak kerjasama. Sudah tidak bisa diajak kerjasama. Dibaikin salah, diperangin salah, sehingga apa? Memunculkan impact ke depannya bahwa ketika kita diam di sana, kita bakal celaka. Daripada kita celaka, mendingan kita pindah. Konotasinya mungkin seperti itu. Nah, kondisi si Maggie saat ini, kalau misalkan si Maggie tidak pindah di lingkungan itu, berarti si Maggie bisa celaka. Nah, makanya lu sebagai temennya jahit, angkat, tarik, hayu, gitu. Jahit jemur ku aing. Sudah garing. Urang oge ayeuna lah gitu. Anu alhamdulillah lah gitu. Bisa kene bisa gitu ngariung deket jeung si Peri, ente si Imran. Atau jadi pikirannya anjir aing menurut urang ngan sakigina gitu ayeuna teh. Cek bahasa nama anjing Peri deui gitu. Anu ku aing sabarkeun teh. Peri deui, peng aing masih kasih Peri. Tapi enggak bawa 8 loba orang teh kasih Peri. Wah, nu lain lah gitu. Bulan dua kali dieu. Tapi saat ini gitu saat orang ayeuna anjir ngan Peri deui we gitu lah cek kasar mah aing Peri deui gitu. Dina sakieu bener ngomong kerja teh bateran aing tiba sakieu. Tah enak jadi kieu. Kieu tah meureun nya. Dina kitu teh dina gitu jadi kitu tah. Kieu we bagian areueuh dina kitu kamarana gitu pikir-pikir mah. Anjir kamarana gitu. Tadi omongkeun kan kamarana baturan aing gitu. Karena tadi teh balik di kana tadi cek ente. Ente ka dia rekaman udah bingung. Aing bingung. Galau. Si Peri di mana kene? Kasih Imran tadi angkat ya aing teh. Geus saya kasih ieu pikiran teh naon? Anjir sok sin sare kene aing teh. Gitu kan? Masa dia ngan tahu gitu dah ngan pikirannya ngan sakit tuh gitu. Ya karena itu. Nu pertama ngotek tadi isuk aing kasih ieu. Aku telepon deh. Ya intinya gitu, karena Allah itu ingin kita dekat dengan orang-orang yang membawa kebaikan, membawa perubahan, menuju ke arah yang lebih baik dengan cara mempertemukan kita semua. Dalam artian gini, bukan berarti gue orang benar, bukan. Ingin belajar betul juga, ingin belajar benar juga, ingin memperbaiki diri ke arah yang lebih baik lagi. Ya sama lah, kita juga semua sama gitu. Apalagi zaman-zaman muda, makanya istilahnya ya begitulah, paham sendiri. Cuman karena kita tahu salah, makanya kita bisa tahu benar, mungkin seperti itu. Nah, konotasinya gini,
untuk saat ini berarti karena kita pernah melakukan kesalahan, gimana cara untuk memperbaikinya kita sendiri yang lebih paham. Iya. Jadi tujuannya kita sekarang ya cuman saling mengingatkan, itu aja. Kan gua bukan menggurui karena misalkan ya samalah, istilahnya sama-sama belajar. Bukan ingin menggurui, tapi lebih menampar diri sendiri aja lagi gitu. Bahwa oh iya, gue pun pernah mengalami hal seperti itu, kembali mengingatkan di masa-masa kelam gue pernah ngalamin kehilangan teman di posisi lu sekarang gitu. Nah, dulu gue nggak ada yang kasih tahu seperti ini, Mek. Istilahnya mah depresi ya sempet, uring-uringan ya pernah gitu kan. Karena di fase umur yang masih muda, emosi yang membara-bara, tenaga juga fisik masih kuat, jadi mau marah-marah pun lepas. Tapi ketika sudah menginjak usia 25 ke atas, nah baru kita mulai bisa berpikir jernih bahwa oh ternyata ada hal-hal lain yang Allah selipkan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita. Jadi ketika lu cerita hal seperti ini, ya karena gue pernah ngalamin, ya itu yang gue alamin gitu, yang gue lakuin ya seperti itu, kembali mendekatkan diri kepada Allah. Ya gimana caranya? Ya tadi sholat, curhat sama Allah. Ya karena masalahnya pribadi. Beda lagi kalau misalkan lu punya Kudu masalah. balik ya Bang. Hah? Kudu balik kan. Baik ke Allah. Balik ke Allah. Karena gini, Kalau cara baliknya itu dan gitu. Karena kalau misalkan lu cerita masalah sama si Peri, misalkan berantem sama si Peri, mungkin kan gue juga gampang. Istilahnya lu juga cerita, si Peri cerita, tinggal nyari dari sudut pandang si Peri kayak gimana, dari sudut pandang lu gimana. Jangan sampai keduanya main salah-salahan. Kalaupun salah-salahan ya udah nanti gue aduin palingan. Nah, udah berantem sok, gue nonton aja. Ntar yang menang siapa, yang kalah siapa, udah selesai. Gitu. Jadi gimana Pak yang tadi narik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah. Bang Aris today. Kemana ya? Kamu Miyaki. Oh puncak. Puncak. Nu gawe itu. Enggak. Ya udahlah, mungkin itu dulu lah ya. Udah mulai rada berat. Waktu udah menunjukkan tengah malam. Semoga apa maksudnya yang benar ya dari Allah Subhanahu wa taala dan keterangan. Sementara kalau misalkan salah ya itu murni dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak yang bisa dipetik, bisa dilakukan, syukur-syukur bisa dilakukan sehingga selain jadi amal ibadah buat pribadi juga buat kita sendiri bisa bermanfaat buat orang lain. Amin. Allah amin. Begitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah udah fasenya seperti ini. Curhat dong. Aduh.